Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 12 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Kapolri Listio Sigit, Wakapolda dan Kapolres yang melindungi masalah narkotika dan bandar judi akan dicopot. Awal dimulainya penyidikan Ferdy Sambo, masalah polisi tembak polisi, lama belum ditemukan tersangkanya lebih 1 bulan. Setelah Presiden Joko Widodo turun tangan agar Kapolri Listio Sigit menangani perkaranya supaya terbuka dan menunjuk Komnas HAM dan Kompolnas membantu Kapolri menemukan tersangkanya. Setelah 2 bulan kemudian, tersangkanya dengan menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dan 4 orang ajudannya dijadikan tersangka. Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, lalu perkara Ferdy Sambo dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti. Maka kasusnya sekarang di Kejaksaan Agung RI sampai sekarang, dan sehingga tugas utama sementara sudah selesai menangani perkara Ferdy Sambo tersebut, yang tadinya tidak sempat mengerjakan yang lain karena sibuk menangani perkara Ferdy Sambo tersebut. Tetapi setelah perkara Ferdy Sambo sudah dijadikan tersangka dan diberkaskan dan sudah diserahkan kasusnya kepada Kejaksaan RI, maka lalu Kapolri Listio Sigit melakukan pembersihan ke dalam lingkungan Polri. Selama ini banyak yang menghambat membantu Ferdy Sambo dalam melaksanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Banyak yang memberikan bantuan dan yang menghalang-halangi kalau mencari datanya soal pembunuhan Ferdy Sambo tersebut. Setelah selesai tugas pokok Kapolri dalam pemberkasan kasus Ferdy Sambo, lalu Kapolri Sigit melakukan pembersihan dengan menginstruksikan bagi Kapolda dan Kapolres seluruh Indonesia yang membikingi bandar judi akan dicopot, karena sebelumnya masalah judi online yang dipimpin tersangka Ferdy Sambo yang banyak sumber uangnya dari judi online tersebut. Ada 9 peranan staf kepolisian ditindak, ada yang dijadikan tersangka, dipecat dari kepolisian dan dimutasi ke tempat lainnya. Hal itu yang sifatnya menghalang-halangi tugas daripada kepolisian mencari data, umpamanya mempersulit mencari datanya tersebut. Banyak siswa dengan peranannya ditindak mereka. Sepanjang berat permasalahan jadikan tersangka. Tetapi kalau masalah sedang-sedang saja mungkin akan dimutasikan, dan kalau berat sampai dipecat juga ada. Semua itu dilakukan Kapolri Listio Sigit untuk pembersihan dari polisi melanggar tugasnya demi mengembalikan nama baik kepolisian yang sudah pernah kinerja kepolisian mencapai 60% lebih. Tetapi dengan kasus Ferdy Sambo menurun ke angka 50%. Harapan saya semoga Kapolri Listio Sigit dapat membersihkan nama jajaran kepolisian. Diharapkan kinerja kepolisian dapat mengembalikan nama baiknya yang sempat terpuruk tersebut. Itulah yang ditangani masalah Ferdy Sambo ini, di mana awalnya dalam menangani Ferdy Sambo ini sangat sulit. Awal dimulai penyidikan Ferdy Sambo masalah polisi tembak polisi, belum ditemukan tersangkanya lebih 1 bulan, di mana banyak kepolisian seperti tertipu atas kasusnya tersebut, yang mulai dikatakan padanya kasus polisi tembak polisi. Setelah Presiden Joko Widodo turun tangan agar Kapolri Listio Sigit menangani perkaranya supaya terbuka dan menunjuk Komnas HAM dan Kompolnas membantu Kapolri menemukan tersangkanya. Setelah 2 bulan ditemukan tersangkanya dengan menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dan 4 orang ajudannya dijadikan tersangka.
Setelah Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, lalu perkara Ferdy Sambo dilimpahkan ke Kejaksaan Agung untuk diteliti, maka kasusnya di Kejaksaan Agung sekarang. Lalu Kapolri Listio Sigit melakukan pembersihan ke dalam lingkungan Polri. Selama ini banyak yang menghambat membantu Ferdy Sambo dalam melaksanakan pembunuhan Brigadir Joshua. Jadi di antara mereka banyak yang menghalang-halangi, membantu Ferdy Sambo tersebut. Setelah selesai tugas pokok Kapolri dalam pemberkasan kasus Ferdy Sambo, lalu Kapolri Sigit melakukan pembersihan dengan menginstruksikan bagi Kapolda dan Kapolres yang membikingi bandar judi akan dicopot jabatannya karena sebelumnya masalah judi online yang dipimpin tersangka Ferdy Sambo yang banyak sumber uangnya dari judi online tersebut dikuasainya. Ada 96 staf kepolisian ditindak, ada yang dijadikan tersangka, dipecat dari kepolisian dan dimutasi ke tempat lainnya, dan masih ada lain tindakan yang lainnya dilakukan. Semua itu dilakukan Kapolri Listio Sigit untuk pembersihan dari polisi melanggar tugasnya demi mengembalikan nama baik kepolisian yang sudah pernah kinerja kepolisian mencapai 60% lebih. Tetapi dengan kasus Ferdy Sambo menurun ke angka 50%. Harapan saya, semoga Kapolri Listio Sigit dapat membersihkan nama jajaran kepolisian. Diharapkan kinerja kepolisian dapat mengembalikan nama baiknya yang sempat terpuruk tersebut. Sekian dan terima kasih.